Shalom semuanya. Shalom. Hari ini kita yang di pelayanan ini backgroundnya agak gimana ya, beda dari biasanya. Biasanya kita berdiri, tapi karena hari ini kita mau mengusung tema akustik gitu ya, jadi kita lebih santai gitu hari ini. Seperti biasa ya, kalau saya yang bawain WL kan tidak lengkap tanpa pantun ya. Cakep. Belum. Nanti saya minta dukungannya ya dari para jemaat ya. Iya, suami saya mendukungnya di belakangnya. Oke. Mentari pagi bersinar cerah. Cakep. Mantap. Bunga mekar di taman seberang. Cakep. Mari puji Tuhan dengan penuh semangat. Oke. Jadilah terang di dunia yang gersang. Cakep. Cocok ya. Nah, terima kasih atas dukungannya. Saya jadi semangat nih. Cocok ya dengan tema hari ini ya, bagaimana menjadi terang gitu ya. Nah, mari kita mulai ya ibadah ini dengan semangat ya. Kita mau mulai. Yuk kita mulai. Di saat ku berpaling
Sebelum kita lanjut ya, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali mengumpulkan kami di sini Tuhan pada hari Minggu ini untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan belajar bagaimana menjadi terang Tuhan di dunia yang mungkin semakin gersang Tuhan, semakin gelap Tuhan. Kami mau Tuhan menanamkan hati kami Tuhan hanya kepada Engkau Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Engkau setia Tuhan, tidak pernah meninggalkan kami sekalipun Tuhan di masa-masa terendah kami, di titik terendah kami. Dan kami tahu Tuhan meskipun itu titik terendah kami Tuhan, Engkau tidak pernah memberikan musibah yang tidak bisa kita handle Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa cara-Mu itu melebihi segala pemikiran kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa nanti Tuhan pada masanya Tuhan, pada waktu-Mu Tuhan, kami akan mendapatkan yang terbaik itu Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan untuk para jemaat yang mungkin dalam perjalanan Tuhan, dan kami mau mengundang Roh Kudus-Mu untuk turun Tuhan jemaat setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sepanjang hidupku kulihat karya-Mu dalam perkaraku. Engkau pembelaku, Kau Tuhan, Kau
bersamamu ku percaya, tiada yang sia-sia. Bila Engkau di pihakku, ku tak akan gentar. Engkau penulis hidupku, menyerah bukan bagianku. Kemenanganlah kisahku, pakai sesuai rencanamu. Bersamamu ku percaya, tiada yang sia-sia. Bila Engkau di pihakku, ku tak akan gentar. Engkau menulis hidupku, menyerah bukan bagianku. Kemenanganlah kisahku, pakai sesuai rencanamu. Ajarku berserah, bukan karena pilihan, tapi karena Kau setia, setia, Kau setia. Ajar aku berserah, sebab rencanamu Tuhan selalu sempurna dan tak pernah gagal. Ajar aku berserah, ajar aku berserah, senang ada pilihan, tapi karena Kau setia, setia, Kau setia. Ajar aku berserah, sebab rencanamu Tuhan selalu sempurna dan tak pernah gagal. Ajar aku berserah, sebab rencanamu Tuhan selalu sempurna dan tak pernah gagal. Selalu sempurna, selalu sempurna dan tak pernah gagal. Kau tak pernah Dalam Mazmur 105 ayat 1, ya, Tuhan berkata kepada kita gitu ya, firman-Nya mengatakan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Dan kita percaya ya bahwa kita itu sebenarnya adalah anak Tuhan yang dikirim untuk menjadi terang di dunia yang semakin gelap ini. Dan ada satu mungkin ya saat ini kita berada dalam musim-musim sendiri gitu ya. Kita memiliki permasalahan masing-masing, pergumulan masing-masing yang masih sampai sekarang yang mungkin kita telah doakan tapi kita belum punya jawaban gitu ya. Nah ini waktu saya saat teduh gitu ya 2 hari yang lalu kata-kata ini tuh keluar. When you give God thanks for what He's done, especially in the middle of chaos,
it's not just gratitude, it's a declaration of faith. Itu adalah deklarasi iman kita. Dan saya percaya ya, kita harus seperti ini gitu ya, bahwa kadangkala kita memiliki permasalahan yang sangat-sangat membuat kita tuh bisa marah kepada Tuhan gitu. Kenapa hal ini terjadi kepada kita gitu. Tapi kita kan tidak tahu pemikiran Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu pemikiran Tuhan itu seperti apa dan jalannya seperti apa. Nah, karena kata-kata ini gitu, ini menyemangati saya gitu ya. Kita gak bisa memungkiri bahwa kita memiliki pergumulan masing-masing gitu. Dan ini juga saya mau sharekan kepada para jemaat bahwa jangan pernah lupa bahwa kita harus give God thanks gitu ya untuk what He's done, especially in the middle of chaos gitu. Karena itu adalah deklarasi iman kita. Dan saya akan mengundang para jemaat untuk berdiri. Mari kita nyatakan lagu terakhir ini yang sangat-sangat berbicara kepada saya, yaitu pribadi yang mengenal hatiku. Rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kadang-kadang kami tidak merasa seperti rusa yang haus. Kami merasa full. Kami merasa penuh, kami merasa puas. Tetapi sesungguhnya ada kekosongan yang terjadi. Dan ketika kami menyadari betapa kosongnya kami tahu Tuhan, Roh Kudus sedang bekerja di dalam hati kami untuk menyingkapkan hal-hal yang kami sadari bahwa itu adalah usaha menjaring angin. Kami mengucap syukur, biarlah Tuhan sekali lagi Engkau mendatangkan roh yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Karena kebenaran itu memerdekakan kami. Sehingga pujian ini akan menjadi bagian dari hidup kami. Sehingga kami bisa berkata, hanya Engkau yang benar-benar mengerti setiap isi hati kami. Kami mau berdoa supaya Tuhan, firman ini akan datang seperti pedang yang bermata dua, pedang yang sangat tajam, untuk dapat menolong kami memisahkan dalam setiap keputusan kami. Dan pada saat yang sama firman Tuhan ini akan datang juga seperti air yang menyejukkan, yang membuat kami kembali dikuatkan, membuat kami bisa melihat pengharapan. Dan tolong juga Tuhan, firman Tuhan ini akan menjadi seperti suatu palu yang memecahkan batu yang sangat keras sekalipun. Tetapi di balik itu akan ditemukan diamond, berlian. Oleh karena Tuhan sedang membentuk setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Dan urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, untuk kami dapat mengenal dan menangkap kebenaran ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara-saudaraku. Ya, terima kasih buat tim worship yang sudah membantu kita semuanya untuk kita bisa menyembah Tuhan. Kali ini dengan konsep akuistik. Ya, dulu kita agak sering melakukannya ketika berada di Surabaya Tengah ya. Sangat jarang, biasanya kita lebih santai, rileks begitu ya. Tetapi saudara-saudara, apa yang kita ingin komunikasikan bahwa menyembah Tuhan itu berbicara tentang bagaimana hati kita yang benar-benar bisa ada di mobil, bisa ada di mana saja kita menyembah Tuhan. Amin ya saudara-saudara. Baik, pagi hari ini saya menyampaikan satu kebenaran yang merupakan lanjutan dari kebenaran yang kita renungkan bersama di minggu yang lalu ya. Ketika minggu yang lalu berbicara tentang menjadi anak terang, saya sampaikan bahwa sangat jelas firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa tidak mungkin kita bisa menjadi terang kalau kita tidak benar-benar sadar bahwa identitas kita adalah anak terang ya. Identitas
Identitas yang telah mengalami revolusi, mengalami perubahan secara fundamental, secara mendasar, ya, namanya identitas, ya, namanya identitas. Lalu saudara-saudara, Rasul Paulus kemudian mengajak kita untuk melihat lebih praktis lagi, ya. Oke, kalau kamu adalah anak terang, lalu bagaimana? Bagaimana supaya kemudian terang itu menjadi bagian yang terlihat nyata? Saya akan coba. Oke, ini. Dan minggu yang lalu berbicara tentang bagaimana saudara dan saya harus mengenali dosa. Karena dosa itulah yang menyebabkan identitas dulu manusia lama itu yang melekat kepada kita sebagai kegelapan. Nah, pagi hari ini sebelum saya mengajak saudara menjawab bagaimana menjadi terang, bagaimana jadi terang, saudara-saudara. Bisa jadi kita sudah memiliki pemahaman tentang, oh ya saya tahu, oke, saya mengerti. Tetapi saudara-saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan bersama-sama. Karena kadang-kadang kita bisa saja tahu, tetapi belum tentu kita menjalani atau menghidupinya. Ya. Oh, tahu hidup sehat, tahu kalau olahraga baik, tetapi kadang-kadang tawaran memeluk bantal dan menaruh selimut itu jauh lebih menggoda daripada bangun pagi lalu berolahraga. Ya. Dan saudara, betapa sering kita menyadari bahwa ada hal-hal yang baik, tetapi tidak mudah untuk melakukannya. Ya. Dan bukan hanya itu saja, sering kali karena kita dicekoi oleh hal-hal yang baik, dimasukin atau diajarkan hal yang baik. Bahkan mungkin sampai begitu sering kita pun akhirnya bisa mengajar yang baik. Tapi apakah kita melakukannya? Itu lain cerita, ya saudara-saudara, itu lain cerita. Dan Tuhan tidak menginginkan kita untuk hidup yang seperti itu, saudara-saudara. Dan mari kita akan perhatikan bagaimana firman Tuhan mengajak kita untuk menjadi terang itu. Efesus pasal 5 ayat 8b sampai ayat yang ke-9 sebagai bagian awal dari renungan kita. Saya baca bersama-sama dengan saudara-saudara. Efesus pasal 5 ayat 8b sampai ayat yang ke-9. Ya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ya. Sebab itu, kata sebab itu berarti itu yang mana? Kan begitu ya saudara-saudara ya. Sebab itu berarti itu yang kalimat sebelumnya. Itu berbicara tentang memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sekarang, waktunya sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Oleh karena sekarang kita terang di dalam Tuhan, maka kita hidup sebagai anak-anak terang. Dalam terjemahan bahasa Inggris mengatakan, life as children of light, for the fruit that the light produces consists of every form of goodness, righteousness, and truth. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, saya suka ada bagian yang terakhir di dalam bahasa Indonesia mengatakan begini, berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ya, saudara-saudara. Jadi kalau saudara perhatikan bahwa menjadi terang itu ada cirinya. Cirinya yaitu buah, ada buahnya. Maka saya mengajak kita untuk melihat bagaimana menjadi terang. Saya taruh judul di mana nih? Oke. Nah, menjadi terang itu dengan cara kita memiliki gaya hidup yang membuahkan kebaikan, keadilan,
dan kebenaran. Menjadi terang, gimana sih Pak menjadi terang? Saudara-saudara, menjadi terang itu firman Tuhan mengatakan bahwa terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saya tadi menyebutkan saya suka terjemahan bahasa Indonesia di bagian berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kata dan 2 kali. Yang sebenarnya kalau saudara belajar bahasa, dan itu hanya 1 kali. Kalau 3 kata itu semacam setara ya. Biasanya begini. Saya adalah pendeta, suami, dan seorang ayah. Nah, itu ya saudara. Dannya itu pasti terakhir. Dan itu pasti terakhir. Saudara lihat terjemahan bahasa Inggris itu begitu ya saudara. Tetapi sebenarnya kalau saya melihat kenapa dannya ini 2 kali saudara. Kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Karena saudara 3 hal ini adalah 3 hal yang berjalan sama-sama, berjalan seiring. Ketiga hal ini memiliki nilai yang sama. Nah, nilai yang sama karena ini yang kemudian terjemahan bahasa Inggris akan menolong kita. Maksudnya kalau saya membaca pertama kali bahasa Indonesia seolah-olah begini saudara. Kita menjadi terang itu lalu kemudian dengan melakukan kebaikan, dengan melakukan keadilan, dengan melakukan kebenaran. Maka dengan demikian kita jadi terang. Tapi kalau saudara perhatikan dalam bahasa Inggris, for the fruit that the light produces consists of every form of goodness. Karena buah dari terang itu memproduksi atau terdiri dari setiap bentuk kebaikan, setiap bentuk keadilan, dan setiap bentuk kebenaran. Jadi, wah ini gimana ya Pak? Gini, saudara-saudara saya mau jelaskan begini. Jadi sebenarnya terang itu, semua terang itu memiliki ciri di dalamnya ada kebaikan. Itu maksudnya. Ya. Jadi saudara-saudara kita nggak terlalu pusing, oh ini kebaikan, oh ini keadilan, oh ini kebenaran. Begitu saudara menjadi penurut-penurut Allah melakukan firman. Jadi kita tidak diajar untuk tiap kali mikir, no. Apa yang firman Tuhan katakan kepada kita dan saudara mengerjakannya, di dalamnya terkandung kebaikan. Di dalamnya terkandung keadilan. Di dalamnya terkandung kebenaran. Kata kebenaran itu juga berbicara honesty, kejujuran, integritas. Jadi fokuslah kepada mengerjakan firman. Fokuslah kepada melakukan firman. Roh Kudus menolong kita untuk mendengar suara Roh Kudus, dan ketika kita kerjakan, kita tidak diajak untuk kemudian ini kebaikan, ini keadilan, ini kebenaran. Just do it. Lakukan saja. Begitu saudara melakukan kebenaran firman, maka di dalamnya akan terkandung kebaikan, akan terkandung keadilan, dan akan terkandung kebenaran, saudara-saudara. Jadi ini luar biasa, saudara-saudara. Saya melihat bahwa kita tidak semata-mata fokus kepada perbuatannya, bukan. Tetapi fokus kepada firman yang telah menerangi hidup kita. Berarti ini saudara, ini kemudian mendatangkan satu kebenaran yang luar biasa buat saya. Begini saudara-saudara. Saudara-saudara, saya punya teman dari Fiji ya saudara-saudara. Teman dari Fiji. Satu negara kepulauan di Asia Pasifik saudara-saudara. Orang-orang Fiji ini gede-gede, ya besar-besar. Mereka kalau saudara melihat kepulauan dia, jadi konsep orang Fiji, orang Tonga itu satu lagi bagian, itu orangnya gede-gede ya saudara, besar-besar. Dan
kecantikan buat mereka itu mungkin definisinya agak beda dengan kita. Di sana saudara, yang namanya cantik itu harus besar. Seorang yang cantik, itu kalau wanita ya, itu harus besar. Apa namanya nih, pipinya cabi begitu ya saudara ya. Begitu pokoknya berisi, itu namanya cantik ya saudara ya. Lalu seorang pria juga harus besar, perutnya gede begitu ya saudara, dan makannya banyak. Nah saudara, tapi ada teman saya dari Fiji. Nah, Fiji itu dulu dikenal sebagai, ada satu daerah di Fiji yang dikenal orangnya kanibal, suka potong orang dan memakan mereka. Ya, memakan orang-orangnya. Dan mereka punya kapak yang terbuat dari kayu khusus. Kapaknya itu terbuat dari kayu yang itu dipakai untuk memenggal kepala orang. Memenggal kepala orang itu kapaknya. Jadi kapak itu adalah simbol dari kekuatan raja yang memiliki daya bunuh luar biasa. Nah, sehingga sangat mengerikan. Tetapi saudara, sekarang Fiji dikenal sebagai sebuah negara Kristen. Bagaimana bisa berubah? Fiji yang dulunya dikenal sebagai satu negara yang kanibal, atau sebelum itu bukan negara tetapi kerajaan-kerajaan kecil begitu, yang suka membunuh orang dan memakan orang-orang yang mereka bunuh, saudara-saudara. Sehingga bahkan simbol mereka adalah kapak yang dipakai untuk memenggal kepala orang. Itu mengalami perubahan luar biasa karena kemudian ada seorang utusan Injil yang datang ke Fiji, ke kepulauan Fiji, dan kemudian dia memberitakan Injil di sana, sehingga kemudian orang-orang Fiji yang hidupnya berada di dalam kegelapan, tetapi oleh karena firman, oleh karena terang Injil menerangi hati mereka, maka kemudian kejahatan yang dulu menjadi ciri kekuatan mereka telah berubah, saudara-saudara, telah berubah menjadi orang-orang percaya yang memiliki kebaikan, keadilan, dan kebenaran karena Injil di dalam diri mereka. Itu yang membedakan, karena kalau orang-orang di luar sana mereka mengejar perbuatan baik. Apakah yang baik itu hanya orang Kristen, saya tanya? Tidak, bukan. Tetapi mengapa mereka melakukan itu, itulah yang berbeda. Saudara dan saya melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman, yang dibalik itu kemudian terdiri dari kebaikan. Ketika saudara melihat seseorang dan Roh Kudus berbicara kepada kita, firman Tuhan mengetuk hati kita, lalu kita bergerak melakukannya, saudara. Kita mentaati firman Tuhan itu, maka ketika kita bergerak melakukan sesuatu, maka di dalamnya lahir kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Saya memberikan contoh sedikit supaya kita memahami ini semua. Saudara-saudara, saya 2 hari yang lalu saya mendapatkan satu foto begitu ya dari orang yang saya layani, kami layani. Berapa waktu yang lalu saya pergi ke rumahnya, bawa gitar, ajak sebelumnya berdoa ya, beberapa waktu sebelumnya ketika dia menceritakan kondisinya, lalu saya mengatakan, boleh saya berdoa? Oke. Berapa hari kemudian saya main ke tempat mereka, lalu kemudian saya ajak berdoa, ayo kita berdoa. Tunggu ya Pak, nanti aja setelah mandi. Oke, jadi saya pulang, janjian jam 7 balik lagi. Saya balik lagi, saya bawa gitar, lalu di ruang tengah begitu ya, di ruang tamu, lalu bicara, kemudian mengajak memuji Tuhan bersama-sama. Dan saudara, lalu diceritakan bahwa dia menceritakan, Pak, saya ini sebenarnya mengalami hal seperti ini sudah berulang kali. Bukan hanya 2 tahun ini saja, dulu saya sering mengalami ini. Dan waktu saya mendengar itu, mamanya cerita, satu kali dia ketempelan. Wah, ketempelan itu apa maksudnya, saudara? Kerasukan begitu ya katanya ya.
kerasukan. Jadi dia nggak bisa bahasa Inggris, tetapi ketempelan orang berbahasa Inggris, katanya begitu ya. Wow. Nah, saudara-saudara, saya mendengar cerita ini, saudara-saudara, apa yang menjadi firman Tuhan, apa prinsip firman Tuhan dalam situasi seperti ini, saudara-saudara. Saya diingatkan oleh Tuhan Yesus yang pergi menyeberang, saudara-saudara, danau dan pergi ke sebuah tempat namanya Gerasa. Hanya bertemu dengan satu orang saja. Bukan bertemu dengan seluruh kampung desa itu. Yesus ngajak murid-muridnya bersama, mereka naik perahu. Saya membayangkan bahwa mungkin bisa jadi murid-murid ini sudah siap-siap. Ada Petrus yang berpikir, wah, saya akan menjadi WL ya. Guru, saya akan jadi WL. Guru, saya akan jadi singer. Wah, mereka sudah berpikir mau KKR ya, saudara-saudara. Karena itulah yang biasa dilakukan oleh Yesus. Tetapi saudara, pada waktu sudah menyeberang ke Gerasa, di situ hanya melayani satu orang gila, saudara. Satu orang gila saja, dan tidak menerobos masuk ke kota tersebut. Hanya bertemu satu orang gila. Nah, ketika saya mengingat kisah ini dan bertemu dengan keluarga ini, saya bilang, Tuhan, ini walaupun hanya satu, tetapi Tuhan, kalau terang itu terjadi, maka terang itu akan menerangi hidup orang tersebut. Nah, saudara-saudara, itu berarti begini, saudara-saudara. Saudara dan saya, ketika kita memberitakan Injil kepada orang lain, ketika kita bersaksi dan kebenaran itu hadir di dalam hidup orang itu, firman Tuhan didengar, Injil ditangkap, saudara dan saya sedang menjadi terang, saudara. Kenapa? Karena apa yang kita sampaikan menyebabkan, mendatangkan kebaikan di dalam diri orang itu. 2 hari yang lalu mamanya kemudian WA saya, Pak Agus. Dia karena ini anaknya, Pak Agus, sekarang wajahnya lebih cerah bukan? Wow, saya tanya, memang pakai batik begitu. Saya tanya, ini lagi ngapain, di mana? Oh, lagi di layar. Ya, lagi makan rupanya, saudara-saudara, kumpul dengan keluarga besar. Tetapi waktu saya membaca WA dan melihat itu, saya melihat ada sukacita. Ketika saudara dan saya mengikuti firman Tuhan, memberitakan Injil, dan saudara, Injil itu saudara beritakan kepada orang-orang yang membutuhkan, di sana saudara dan saya sedang menjadi terang. Dan itulah yang membedakan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Orang-orang bisa saja mengejar kebaikan, keadilan, dan kebenaran, tetapi berhenti di sana. Berhenti di sana saja. Tetapi saudara dan saya diajar oleh firman Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan kepada kita, yaitu go, pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku. Karena dengan demikian kita menghadirkan terang di dalam diri orang lain, dan orang itu akan menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Amin, saudara-saudara. Saudara-saudara, sehingga kita harus belajar memiliki gaya hidup. Gaya hidup yang menjadi terang. Gaya hidup dulu, mulai dari gaya hidup. Nah, ini gaya hidup, saudara-saudara, dari definisi gaya hidup. Gaya hidup atau lifestyle adalah pola perilaku, kebiasaan, aktivitas, dan pilihan sehari-hari. Pilihan sehari-hari yang mencerminkan nilai, preferensi itu pilihan-pilihan kita ya. Saya selera, preferensi itu selera ya. Mencerminkan nilai, selera, dan identitas seseorang atau kelompok. Biasanya saudara-saudara, ketika kita kumpul orang-orang yang relatif punya hal yang sama, maka itu menjadi gaya hidup kelompok ya, gaya hidup kelompok. Nah, gaya hidup adalah cerminan pilihan konsisten yang membentuk identitas dan kualitas hidup, saudara-saudara. Gaya hidup adalah cerminan pilihan. Jadi bagaimana kita bisa menjadi terang, maka kita harus belajar membangun gaya hidup. Gaya hidup yang
dilakukan dengan setiap kali kita ada pilihan-pilihan, kita harus memilih secara terus-menerus, konsisten dengan firman Tuhan. Konsisten dengan firman Tuhan. Itu berarti gaya hidup diawali dengan pilihan di dalam hati kita. Ketika saudara dan saya berkata, Tuhan, aku ingin menyenangkan Engkau. Apa itu maksudnya? Itu maksudnya adalah pilihan kita adalah berusaha setiap pilihan. Ujung dari pilihan itu menyenangkan Tuhan. Saya kemudian merenung ya, sejak beberapa bulan ini saudara-saudara, saya berusaha, memang kalau pagi dulu biasanya makan nasi ya, makan roti ya. Sejak menikah dengan Ibu Lili, dulu saya biasa pagi sarapan nasi begitu ya, tapi awal-awal menikah ada penderitaan sedikit ya, karena biasa perut nasi. Lalu menikah dengan seseorang yang sarapannya pisang goreng begitu ya saudara, ubi goreng. Jadi jam 9 perut saya sudah berteriak ya, saya sudah bingung saudara. Tetapi ya penguasa dapur adalah beliau. Jadi saya kalau menuntut untuk nasi begitu kayaknya rempong gitu buat Ibu Lili, dan sehingga perlu saya menyesuaikan diri. Dan lama-lama kemudian ketika kami sudah pindah keluar dari Pulau Ambon, kemudian pindah di Filipina, tinggal di Filipina, maka kami sudah mulai membiasakan sarapan yang praktis. Pagi adalah roti dengan selai begitu aja ya, sudah selai nanas dan macam-macam, sehingga lama-lama sudah terbiasa ya, jadi tidak berontak lagi perut saya ya. 2 lapis roti sudah cukup ya, sandwich begitu sudah cukup. Tetapi saudara-saudara, berapa waktu yang lalu ketika saya banyak aktivitas yang saya kerjakan, kadang-kadang saya membuat rencana, kadang-kadang menu macam-macam. Lalu kemudian saya melihat tubuh saya kok kayaknya kurang fit begitu ya, kurang fit ya. Saya coba olahraga, tapi seperti ya, akhirnya saya putuskan untuk saya tidak makan roti lagi tiap pagi begitu ya, dan makan nasi hanya siang hari. Kemudian saya ganti, saudara-saudara, saya ganti. Saya mengubah gaya hidup saya. Ya, saya kalau pagi dan malam sekarang saya makan kadang-kadang pisang rebus, kadang-kadang ubi jalar, kadang-kadang apalagi jagung ya, kadang-kadang jagung rebus begitu ya saudara. Dan setelah berapa bulan saya lakukan, saya merasa tubuh saya lebih fit, lalu kemudian stamina saya lebih baik. Nah saudara, itu diawali dari pilihan. Nah kadang-kadang saya mengkombinasikan, karena kalau roti relatif lebih mudah, ya pergi ke Superindo ketemu roti, atau Indomaret ketemu roti. Tapi menemukan ubi jalar dan lain-lain, nah di supermarket ternyata ubi jalar lebih mahal dari roti, saudara. Sehingga kemudian saya harus memadukan keduanya nih, olahraga dan makan sehat. Akhirnya apa yang saya lakukan, saudara-saudara? Sore-sore saya biasanya bawa backpack atau rangsel begitu, saya jalan, bisa jalan 6 kilo untuk pergi ke penjual ubi, beli ubi, beli jagung, lalu kemudian pulang-pulang beli pisang, ya beli pisang. Dan ketika saya lakukan perubahan gaya hidup itu, maka kemudian tadi itu menghasilkan satu tubuh yang lebih sehat. Nah saudara-saudara, kadang-kadang kita ingin sehat, tetapi jalan menuju ke sana kita tidak lakukan. Gaya hidup kita tidak pilih. Selera kita tetap pertahankan dengan selera seperti kalau gambaran saya pernah beberapa setelah 1-2 minggu itu seperti saya begitu kangen roti begitu ya saudara-saudara. Rasanya malam-malam ingin ambil roti, taruh sandwich, taruh selai begitu, dan saya membayangkan seperti begitu menginginkan itu ya saudara-saudara. Tetapi saya kembali mengatakan, oh tidak, saya sudah susah-susah
beli ubi. Masa saya biarkan akhirnya menjamur di dalam kulkas saya. Jadi karena saya membayar cukup mahal, bukan harganya, tetapi secara fisik. Saya harus berjalan kaki, saya harus mencari, memilih ubi yang baik, saudara-saudara. Maka kemudian pada akhirnya itu sekarang menjadi bagian dari gaya hidup saya. Kadang-kadang Ibu Lili mencobai saya dengan mengatakan, tak bakarkan roti ya. Gitu ya saudara, pagi-pagi gitu. Wah, membayangkannya enak juga, tetapi saya bilang terima kasih gitu ya. Saya cukup dengan ubi dan jagung. Nah saudara-saudara, kadang-kadang kita tahu apa itu terang. Kita tahu bahwa ketika kita melakukan firman, itu terjadi kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Tetapi ketika itu tidak menjadi pilihan yang membangun gaya hidup kita, maka saudara-saudara dan saya, kita akan hanya sampai kepada angan-angan saja. Bangun gaya hidup yang membawa kita untuk menjadi terang. Pilihan, nilai-nilai. Ketika saudara membeli rumah, saudara memilih pasangan hidup, ya, saudara-saudara memilih baju, saudara-saudara memilih sekolah anak-anak, saudara-saudara, kita kebanyakan ya kita akan berpikir tentang standar-standar di masyarakat sekitar kita. Dan ketika kita memikirkan standar di sekitar kita, maka tanpa sadar sebenarnya gaya hidup itulah yang kita ikuti. Tapi coba saudara-saudara, saya bicara kepada saudara-saudara yang sebagai orang tua. Ketika saudara memilih sekolah anak-anak saudara-saudara, coba pikirkan sekolah itu mengajarkan apa kepada anak-anak kita. Sekolah itu pada akhirnya menanamkan nilai-nilai apa kepada anak-anak kita. Ya. Kadang-kadang ada sekolah-sekolah yang tidak terlalu tegas berbicara tentang gaya hidup ya. Nah, saya sempat menyaksikan ini bahwa satu kali ketika kami pindah ke Surabaya, sulit menemukan sekolah untuk kedua anak kami karena di Malang sekolah anak kami adalah sekolah yang didirikan misioneri, orang Amerika yang punya hati untuk orang Indonesia. Lalu kemudian dia sebelumnya adalah direktur dari sebuah international school namanya Wesley International School di Malang, di mana semua orang-orang yang sekolah di situ kebanyakan orang asing. Tetapi karena dia punya hati untuk anak-anak Indonesia, orang-orang Indonesia, dan papanya adalah seorang misioneri di Papua yang sangat terkenal. Tapi kemudian dia akhirnya keluar dari international school, keluar dari zona nyamannya, lalu mendirikan sebuah sekolah yang namanya Charis National Academy. Ya. Dan saudara-saudara, dia punya sekolah ini punya tagline yang sangat bagus, yaitu Shaping Future Leaders. Dan waktu anak-anak kami sekolah di sana, saya melihat perubahan yang luar biasa. Perbedaan yang luar biasa dengan sekolah-sekolah yang konvensional, saudara-saudara. Anak-anak diajar berpikir kritis, anak-anak diajar presentasi, tidak malu, dan mereka tidak ada ranking 1, ranking 2, ranking 3. Tidak, tetapi 9 kecerdasan diakui di sekolah itu. Jadi rapotnya itu akan mengatakan misalnya Excel itu punya strength di sini. Sehingga itu sebuah sekolah yang menurut saya sekolah idaman. Pada waktu kami pindah ke Surabaya, saya coba cari sekolah bukan hanya idaman, tapi sekolah itu memberi beasiswa kepada anak-anak kami. Di sekolah bagus, dapat beasiswa. Kurang apa lagi ya saudara-saudara, sampai anak kami ketika saya mau pindah ke Surabaya, "Pa, Ma, kita kos aja Pa. Papa dan Mama pergi ke Surabaya, kami kos." Saya bilang, tidak. Value di keluarga kita adalah unity, kesatuan. Papa nggak bisa biarkan kalian kos di sana, kita harus hadapi ini bersama-sama. Dan memang pada akhirnya, tapi Papa akan janji, akan cari sekolah yang terbaik buat kalian. Saudara-saudara, saya keliling cari sekolah. Ini bicara tentang gaya hidup, saudara-saudara. Saya keliling cari sekolah. Kebetulan karena sekolah yang di Surabaya adalah sekolah di Malang itu, mereka tidak mau didikte oleh pemerintah, sehingga mereka tidak pusing dengan akreditasi. Nah, ini menjadi persoalan, saudara. Sebab cara mereka mengajar itu berbeda dengan kurikulum dari pemerintah.
Dan ketika saya mencari sekolah, karena sekolah yang di Malang itu akreditasi yang penting diakui oleh pemerintah, akreditasinya C, saudara-saudara. Sementara di sini ada beberapa sekolah, Gloria, Petra, akreditasi sekolah yang lama tidak bisa masuk ke sekolah yang berakreditasi di atasnya. Waduh, gimana ini saudara-saudara? Saya putar-putar cari sekolah, dan sebelumnya saya pelajari websitenya, saya lihat, dan saudara-saudara, saya pada akhirnya berkecil hati. Tetapi kemudian kebetulan sekolah di Citahati, saya baca websitenya, lalu ternyata sekolah itu dimentori oleh kepala sekolah yang ada di Karis, namanya Paul Richardson. Paling tidak mungkin ini ada nilai-nilai yang masuk. Dan saudara-saudara, pada akhirnya kami memasukkan kedua anak kami ke Citahati. Dan waktu saya masuk ke Citahati, ada, Pak, kok masuk anaknya di sana? Itu sekolah Borju. Apa itu Borju ya? Waktu saya masuk makin dalam, saudara-saudara, saya mulai rasa ada tekanan luar biasa untuk kedua anak kami ya. Semua pakai MacBook. Waktu saya mulai melihat ini, anak saya hanya punya Lenovo, laptop Lenovo, Windows ya. Nggak nyambung sama MacBook bukan ya. Tapi saya katakan kepada kedua anak saya, Axel, Kevin, kalian perlu belajar. Inilah dunia. Kalau kalian tidak punya nilai yang kuat, kalian akan tergerus oleh semua ini. Kalian tanya teman-teman kalian, kenapa teman kalian beli MacBook? Macam-macam jawabannya. Tetapi ketika saya mengatakan kepada Papa tidak bisa belikan MacBook untuk kalian, Papa hanya bisa belikan Lenovo untuk kalian, tapi justru karena itu kalian tunjukkan bahwa yang penting adalah bagaimana menguasai, memakai komputer ini dengan baik, sehingga kalian kemudian tetap merasa nyaman. Nah saudara, bukan hanya itu saja, tetapi ini adalah perjuangan yang tidak mudah saudara-saudara, karena tekanan peer, tekanan sesama teman itu luar biasa. Dan ini saya bicara tentang gaya hidup. Saya ingin membantu anak-anak saya akhirnya masuk ke Parents Association, asosiasi para orang tua. Karena kalau tidak bisa masuk ke anak-anaknya, masuk ke orang tuanya. Dan ketika saya masuk Parents Association, ternyata saudara-saudara, mungkin tidak semua, tetapi orang tua juga pada ngeluh saudara-saudara. Orang tua merasakan tekanan yang hebat teman-teman, sehingga kemudian ada mama-mama yang mengatakan, akhirnya anak saya terus minta iPad, terus minta ini. Dan saya bilang, gak apa-apa, anak saya pakai Lenovo, pakai Windows, bisa oke, bisa hidup. Oh gitu ya Pak. Saudara-saudara, akhirnya dia punya teman saudara. Dan singkat cerita, saya kemudian ditunjuk menjadi ketua PA, dan pada waktu saya menjadi ketua Parents Association, saya mengatakan, saya kumpulkan mama-mama, saya katakan, berapa banyak di antara ibu-ibu yang bergumul dengan anak-anak? Semua orang tua pasti cinta anaknya. Dan semua mengatakan, Pak, kami punya kekhawatiran. Ada di antara mereka yang dulu memulai usaha dari nol. Mereka tahu kalau anak mereka kemudian bisa menjadi manja, spoil begitu, maka anak mereka akan menjadi anak yang rapuh. Anak yang pada akhirnya tidak memiliki daya juang seperti yang mereka miliki. Tapi di sisi yang lain, mereka sebagai orang tua tidak ingin anaknya susah. Sehingga mereka berada pada satu keputusan yang sulit. Saudara-saudara, di sanalah saudara dan saya pada waktu itu belajar untuk menjadi terang. Saya bilang, saya tidak tahu semua jawaban dari semua pertanyaan ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Tetapi yang saya tahu, firman Tuhan adalah pegangan kita bersama. Karena ini orang-orang Kristen ya. Jadi saya mengajak mereka membuka persekutuan di
di karis pada waktu di cita hati saudara. Nah, saudara-saudara, kenapa? Karena kadang-kadang saudara kita sulit untuk menghadapi gaya hidup yang begitu kuat, yang begitu penuh tekanan. Tetapi pada saat saudara-saudara masuk, saudara harus melihat bahwa ini kita bisa lakukan ketika saudara dan saya terus menerus memilih secara konsisten dan mulai membangun kekuatan, saudara-saudara. Mulai membangun kekuatan, orang-orang yang punya nilai yang sama dikumpulkan sampai kemudian memiliki gaya hidup yang sama. Kalau hanya satu orang saja, maka sulit, saudara-saudara. Tetapi kalau orang-orang, kenapa saya kumpulkan mama-mama? Karena saya ingin mendengar hati mereka, dan pada akhirnya dari situ saya mendapati bahwa sebenarnya kita bisa memiliki gaya hidup yang sama. Gaya hidup yang sama. Jadi saudara-saudara, bagaimana menjadi gaya hidup yang berikutnya adalah saudara dan saya, ini yang berikutnya saudara-saudara. Ketahui waktu, berjalan dalam hikmat. Jadi ketika kita, ini firman Tuhan memberikan konsep yang luar biasa, saudara-saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan mengajak kita untuk melihat waktu. Di dalam Efesus pasal 5 mulai ayat 15 dan 17 dikatakan begini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Ayat yang ke-17. Jadi saudara-saudara, rupanya Paulus tahu bahwa kadang-kadang di dalam hidup kita itu kadang-kadang tidak jelas, ini hitam, ini putih, ini gelap, ini terang. Tidak jelas, kadang-kadang ada titik abu-abu. Titik yang ya sulit untuk bisa membedakan. Disitulah diperlukan hikmat, saudara-saudara. Jadi bagaimana kita bisa menjadi terang yang kedua? Kita perlu hikmat Tuhan. Perlu hikmat. Bagaimana hikmat itu dilahirkan, saudara-saudara? Kita membutuhkan hikmat dalam mengambil keputusan yang seperti tadi saya sampaikan. Anak sekolah, bagaimana menghadapi hari-hari pergumulan anak, lalu kemudian memilih pekerjaan dan lain sebagainya. Kita perlu hikmat. Nah, firman Tuhan memberikan kita petunjuk dengan bagaimana ayat 15 mengatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, gaya hidupmu. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bukan orang bodoh, jangan seperti orang bodoh, bukan. Tetapi seperti orang bebal. Orang bebal itu sudah tahu, tapi enggak berubah-berubah, itu namanya bebal, saudara-saudara. Itu namanya bebal, sudah tahu. Tetapi jadilah seperti orang arif. Gimana jadi seperti orang arif? Dikatakan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, di persimpangan jalan kita harus punya konsep waktu yang sesuai dengan firman Tuhan. Waktu menurut firman Tuhan, kata waktu di sini artinya itu kesempatan. Kata yang dipakai itu bukan kronos yang menjadi kronologi. Kronologi itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai hari Minggu. Kok harinya kok seperti ini terus? Itu namanya kronologi. Tetapi kata waktu di sini adalah kairos, artinya kesempatan. Bagaimana hari Senin atau hari Minggu ini bisa menjadi hari yang terus-menerus menjadi hari yang menjadi terang bagi kita? Maka kita harus melihat. Kalau kita memikirkan begini, minggu depan kan ada hari Minggu lagi. Hari ini saya gak ke gereja dulu lah. Kan minggu depan ada hari Minggu lagi. Maka kita sedang berpikir apa, saudara-saudara? Kita sedang berpikir kronologi. Waktu itu seperti urutan waktu. Bahwa besok ada lagi, besok ada lagi, besok ada lagi. Tapi coba kalau saudara berpikir tentang kairos, kesempatan. Apakah ini jangan-jangan adalah hari Minggu saya yang terakhir? Nah, saudara mulai mikir kesempatan kan? Jangan-jangan saya nggak akan ketemu dia lagi.
Jangan-jangan saudara, ketika kita berpikir tentang waktu adalah kesempatan, bukan hanya waktu adalah semacam sesuatu yang berulang, tetapi waktu adalah kesempatan yang Tuhan berikan, maka saudara akan menangkap waktu itu sebagai waktu yang penting. Disitulah kemudian lahir hikmat, saudara. Hikmat. Dan saudara, dan menarik karena Paulus kemudian menggunakan kata pergunakan waktu. Ternyata perlu usaha. Kata pergunakan itu artinya, kalau saudara membaca terjemahan dalam bahasa Inggris, redeem, bebaskan waktu. Berarti di dalam konsep yang Paulus ingin sampaikan kepada kita, konsep firman Tuhan, bahwa waktu itu ada penguasanya, saudara. Maksudnya apa? Saudara, saya ingat sekali, ya. Kalau saya khotbah, saya fokus. Ini saya mau jujur kepada saudara ya, karena kejujuran saya ini, saya pikir bukan hanya untuk saya. Tetapi saudara, ketika saya duduk tidak untuk khotbah, mungkin ada orang lain yang khotbah begitu ya, di mana handphone ini kan sesuatu yang biasa kita pegang ya. Jadi kadang-kadang ada yang sulit untuk melepaskan handphone. Saya kemarin memberikan sambutan di sebuah acara Excellent Kids Camp dan Excellent Teens Camp gitu ya. Di mana waktu saya itu kira-kira setelah acara 2 jam lebih, maka di situ ada sambutan 5 menit. Jadi saya menjadi penonton. Wah, ini biasa menjadi pelaku jadi penonton ini berat sekali. Jadi saya bingung, nih setelah ini apa, memang lihat rundownnya saudara. Tetapi saya menghormati panitia yang memberikan waktu kepada saya untuk memberikan sambutan. Dan saudara, saya mulai pegang handphone, mulai sibuk dengan handphone, dan lalu karena saya merasa bahwa ini gak ada hubungan dengan saya. Saya hanya nanti kira-kira jam 19 lewat 10 baru saya akan berikan sambutan untuk itu. Karena ini acara yang memang ya untuk acara anak-anak dan teens. Tetapi Roh Kudus bicara di dalam hati saya. Kamu melihat waktu ini seperti kronologi aja ya. Kamu menjalani nanti waktu giliranmu tiba, kamu serius di situ. Gimana kamu bisa menjadi terang dan punya hikmat. Langsung saya letakkan handphone ini. Saya duduk tadi, ya ini karena di bagian tamu. Ini ada ketuanya duduk di sana. Saya duduk di pojok. Jadi memang menyendiri ya. Menyendiri. Langsung saya geser. Lalu saya mulai, bagus ya ini ya. Ini berapa anak? Ini bayarnya berapa? Ini. Saya mulai buka pembicaraan. Dan karena saya buka pembicaraan dia, bagus. Karena sementara kadang-kadang mereka presentasi begitu ya saudara-saudara. Dia tunjukkan, Pak Agus lihat ini. Ketika mereka hafal ayat, saudara-saudara. Dia foto, karena ini camp selama mungkin 4 hari begitu ya. Dari berbagai macam tempat di Indonesia. Hati saya tersentuh saudara-saudara. Anak-anak umur ya kelas 4 SD, ada yang hafal ayat itu menghadap tembok. Hafal ayat. Ada yang hafal ayat bersandar, tetapi seperti begitu serius. Saya mulai melihat di balik anak-anak yang kelihatannya lari sana, lari sini. Mereka adalah anak-anak yang cinta Tuhan. I have to appreciate, saya harus menghargai mereka. Saya mulai bisa menikmati presentasi mereka. Saya mulai bisa hanyut bersama dengan mereka. Dan sambutan yang saya persiapkan, saya bilang saya enggak pakai sambutan ini. Saya hanya naik ke atas, saya mau apresiasi para guru yang telah datang dari berbagai macam tempat dari Indonesia. Mereka volunteer, terbang, naik bis berjam-jam. Saya memberi sambutan 5 menit kok rasanya kayak begitu hebat. Langsung Roh Kudus tegur saya. Kenapa? Karena saya diajar untuk melihat bahwa waktu ini bukanlah kronologi. Nanti giliran saya, baru saya akan siap-siap. Ini adalah kesempatan. Begitu saudara melihat ini, saudara akan menjadi berhikmat.
tidak semua akan berulang dua kali. Begitu saudara ada tantangan, lihat itu sebagai kesempatan untuk mendekat kepada Tuhan. Lihat itu sebagai kesempatan untuk justru menghiburkan orang lain. Sehingga dengan demikian saudara, ketika kita belajar tentang waktu, saudara, sekalipun engkau muda, tapi engkau akan mulai dikenal sebagai seorang yang bijak. Karena apa? Karena kau melihat waktu ini yang saya sampaikan, waktu saya seolah dikuasai oleh handphone saya ini. Saya yang beli, ini bukan saya yang beli ya, ini hadiah ya saudara. Sebenarnya ini saya kuasai, tapi seolah dia mau kuasai saya. Redeem time, bebaskan waktu. Ada waktu-waktu kita yang sebenarnya dikuasai oleh hal-hal yang membuat kita lakukan hal yang sama. Habiskan waktu untuk itu, habiskan waktu itu. Yang setelah kita kumpulkan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, gak ada buahnya apa-apa. Tidak ada kebaikan, tidak ada keadilan, dan tidak ada kebenaran yang lahir daripadanya. Redeem your time. Bebaskan waktu. Dan belajar untuk menjadi berhikmat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya mengajak kita menyanyi satu pujian. Pujian ini pertama kali dulu saya belajar lagu ini. Saya ingat, kalau saya tidak salah, ini lagu ini karena cukup lama ya, bertahun-tahun yang lalu. Saya apakah masih SMA? Karena lagu ini cukup lama. Tapi waktu itu saya sedang bergumul tentang setelah lulus SMA saya kemana. Dan lagu ini berbicara kepada saya tentang ajar kami Tuhan menghitung hari. Disitulah saya datang kepada Tuhan, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup saya. Saya sebenarnya tidak mau jadi hamba Tuhan. Saya melihat ayah saya sudah cukup melihat orang tua saya. Tapi ketika hati saya terbuka kepada Tuhan, bahwa ini bisa jadi merupakan kesempatan buat saya untuk memberi diri, memberi hidup. Mari kita nyanyikan pujian ini, saudara. Dan sementara saudara menyanyi pujian ini, ajar kami menghitung hari supaya kami menjadi bijaksana. Berapa banyak hari atau waktu yang kita telah lewatkan, kita buang. Sebenarnya kita bisa menjadi saksi kepada seseorang. Sebenarnya kita bisa ada kesempatan bertanya, apa kabarmu, apa yang saya bisa doakan. Sebenarnya bahkan kita bisa melakukan lebih. Tetapi seringkali kita lewatkan karena kita mengizinkan waktu itu dikuasai oleh sesuatu yang lain yang membuat kita tidak bisa menjadi terang. Datang kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari supaya hati kami menjadi lebih bijaksana. Bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini bersama. Haleluya. Ajar kami menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup
Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus. Yesus, kami bersyukur padamu. Saudara-saudara, renungkan firman Tuhan ini. Bagaimana dengan waktu yang kita miliki? Bagi saudara yang berkeluarga, yang memiliki anak, bagaimana saudara menghabiskan waktu? Waktu dengan orang-orang yang saudara cintai, saudara kasihi. Lihat itu sebagai jangan kronologi. Minggu depan masih ada lagi. Saudara-saudara, kalau saudara punya anak, satu kali saudara tidak bisa gendong anak saudara seperti ketika mereka masih kecil. Mereka punya keputusan sendiri. Satu kali saudara juga tidak bisa mengatakan ayo sekolah minggu, karena kadang-kadang mereka sudah punya teman sendiri. Lihat, ini adalah kesempatan sehingga saudara menjadi orang tua yang bijak. Demikian juga bagi kita yang punya keluarga, mungkin bukan pasangan, atau kita yang punya keluarga besar. Lihat itu sebagai kesempatan. Apalagi kalau Roh Kudus sudah mulai bicara kepada saudara, jangan keraskan hati. Kadang-kadang saudara mungkin ini sebagai sesuatu kisah yang kayaknya bagaimana, tetapi saudara kadang-kadang kita melihat sosmed, teman kita, rekan kita, dan kita seperti merasa bahwa dia ada di dalam kondisi tertentu, kita tidak tahu tepatnya apa. Tapi kalau saudara mau mempergunakan waktu, membebaskan waktu, di mana saat itu firman Tuhan, Roh Kudus bicara, saudara DM dia, chat dia, tanya, kamu ada apa? Apa yang saya bisa doakan? Engkau akan amazed, engkau akan terheran-heran bagaimana Tuhan bisa pakai hidup saudara dan saya menjadi terang. Di dalamnya akan ada kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Demikian juga pada kesempatan hari ini, apabila ada di antara saudara-saudara yang sementara berjalan di satu kondisi lembah kekelaman, saudara perlu terang itu, menerangi jalan saudara-saudara. Yesus adalah terang dunia itu. Undang dia, undang dia. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Pimpin kami di setiap
Bapa di dalam surga, kami menghampiri sekali lagi tata kasih karunia-Mu Tuhan. Semua kami punya waktu 1 kali 24 jam setiap hari. Ajar kami untuk mempergunakan, membebaskan waktu yang terikat oleh hal-hal yang mendatangkan kesia-siaan. Waktu yang ketika kami kumpulkan ternyata zero, ternyata nol. Kami tidak bisa berbangga untuk waktu yang seperti itu. Ajar kami untuk membebaskan waktu-waktu menjadi waktu-waktu yang dipakai untuk nama Tuhan dipermuliakan. Ketika kami bekerja, ujung dari pekerjaan kami yakin bukan supaya kami berhenti menjadi seorang yang berkecukupan, tidak Tuhan. Kami mau melihat ujung dari pekerjaan, keberhasilan, kesuksesan di dalam pekerjaan kami adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya orang bisa melihat Tuhan kami Tuhan yang besar. Supaya orang bisa mengenal Tuhan kami adalah Tuhan yang Yehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Tuhan yang hidup. Dan bukan itu saja, supaya pada akhirnya mereka justru mengenal Tuhan kami melalui pekerjaan kami Tuhan. Ketika ada customer komplain Tuhan, hati kami panas, kami ingin menang Tuhan. Tapi ajar kami untuk bisa melihatnya itu sebagai bukan nanti ada customer yang komplain lagi sebagai kronologi, ini hal yang biasa. Tidak, kami mau belajar untuk menghadapi itu sebagai kesempatan untuk menyatakan terang ya Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk itu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk tetap konsisten Tuhan. Kadang-kadang hati kami terluka, kadang-kadang hati kami marah Tuhan. Tetapi Tuhan, kami mau datang kepadamu karena Engkaulah kekuatan kami. Hiburkan, kuatkan kami. Kalau ada di antara kami yang sementara berjalan dalam kebenaran, tetapi merasa lelah, merasa Tuhan seolah itu sia-sia, Tuhan kami mau berdoa di dalam minggu ini juga, Tuhan Engkau nyatakan bahwa itu tidak sia-sia. Kami boleh mencicipi buah kebaikan, keadilan dan kebenaran itu Tuhan. Tunjukkan itu Tuhan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan untuk Stefan sampaikan pengumuman. Oke, puji Tuhan, shalom teman-teman semua. Shalom. Ya, semoga teman-teman hari ini diberkati ya dengan firman apa yang dibawakan oleh Pak Agus ya. Firman ini jujur, saya juga mau jujur nih Pak Agus. Seperti Pak Agus tadi jujur juga ke kita semua. Kadang-kadang kita ini mulai fokus ketika kita memang mau melakukan sesuatu nih Pak. Sama seperti Stefan ketika membawakan pengumuman hari ini. Dan seperti pengumuman yang lalu-lalu nih. Jadi ketika Stefan mau membawakan pengumuman, itu Stefan benar-benar fokus dengan firman yang akan dibawakan hari itu Pak. Seperti Pak Agus dari awal sampai akhir, Stefan benar-benar mau fokus setiap kata per kata yang Pak Agus ucapin itu Stefan coba resapi dan dalami. Supaya ketika pengumuman ini mungkin Stefan bisa ada tambahan apa ya, yang reflect dalam diri Stefan yang Stefan bisa sharing. Tapi ketika Stefan nggak membawakan pengumuman, itu kesannya kayak ya ini bukan tugasku. Kayak jadi ya udah ngalir aja. Jadi banyak goda-godaan seperti ya buka handphone. Ataupun ketika kita nggak buka handphone mungkin pikiran kita juga nggak fokus. Pikiran Stefan biasanya memang nggak buka handphone, tapi ngelihat ke depan, tapi pikirannya tuh kemana-mana. Dan itu memang jujur terjadi setiap hari Minggu biasanya Pak, ketika gereja. Tapi di sini Stefan juga mau reflect nih, mau mengingat kembali. Kadang-kadang di dunia pekerjaan Stefan sendiri, kadang-kadang ketika kita dapat suatu pengalaman baru atau dapat sesuatu ilmu baru, kadang-kadang kita bisa mendapatkan sesuatu itu ketika kita mengimplementasikannya, praktek. Jadi kalau kita hanya mendengar aja atau kita dapat informasi aja tapi kita nggak mencoba melakukan, itu ya nggak akan kita dapetin apa-apa. Tapi kita mencoba, kita gagal, kita coba lagi dan kita praktekkan. Nah itu baru kita dapat sesuatu, ilmu itu. Sama seperti firman Pak. Ketika kita hari Minggu, kita ke gereja, kita mendengar firman nih. Tapi kalau kita nggak benar-benar melakukannya di setelah hari-hari selanjutnya,
Ya seperti kayak Kronos tadi, ya akan seperti rutinitas, balik lagi nanti hari Minggu, balik lagi hari Minggu. Tapi ketika kita mendapatkan firman apa yang kita dapatkan hari ini dan kita praktek Pak, seminggu ke depan nih, nah baru kita bisa mendapatkan sesuatu itu. Jadi seperti kita ini menjadi terang, seperti Pak Agus bilang ya, kita menjadi terang di tengah pekerjaan apa yang kita kerjakan sehari-hari, seperti itu Pak. Nah ini juga kayak reflect, oh iya ya, kenapa Stefan sendiri nggak menerapkan firman-firman ini di kehidupan sehari-hari? Ya, jadi teringat tadi pagi waktu pas awal-awal pas kita dengar firman tentang terang, Olive itu senggol Stefan. Kamu ingat nggak? Anak-anak kita ini semuanya itu namanya terang loh. Ada hubungannya dengan terang. Ya, seperti nama Miguel Javier Lee. Nah, Javiernya itu dalam kata arti bahasa Ibrani itu artinya terang Pak, atau cahaya. Nah, termasuk Shelby dan Sherry itu pun sama juga. Jadi Shelby Norin Lee, Sherry Norin Lee. Norin itu kalau bahasa kata dari Irlandia itu artinya juga terang dan cahaya. Sama seperti itu. Jadi kayak sengaja hari ini kayak disenggol gitu loh. Kamu aja ngasih nama anak-anakmu ini terang, ya kan? Ingin menjadi terang untuk kehidupan di dunia ini. Nah begitu juga Tuhan kita. Tuhan kita kepingin kita ini semua itu menjadi terang dan memuliakan nama Tuhan sendiri. Nah kenapa kok kita selama ini kita hanya hidup dengan rutinitas seperti yang kata Pak Agus tadi ya, kronos. Ya, harusnya kita hidup dengan kairos tadi. Yang gimana kalau hari ini itu kita hanya dikasih waktu ya terakhir. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan dan untuk dunia ini. Itu sih yang hari ini Stefan tangkap dari semua firman yang dibawakan oleh Pak Agus. Ya, Oke, sebelum kita memberikan persembahan, teman-teman, kita mau berdoa dulu ya. Oke, Tuhan, untuk firman yang kami dengarkan hari ini, Kau berkati untuk Bapak Gembala kami Pak Agus, dan Kau berkati juga untuk para jemaat yang hadir hari ini. Terima kasih untuk berkat selalu yang Kau berikan kepada kami. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik, kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat juga untuk banyak orang dan membantu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Persembahan gereja bisa dilakukan melalui via transfer ke rekening SAF yang baru ya teman-teman. Jadi mohon teman-teman diperhatikan. Kita ada rekening SAF yang baru, jadi untuk rekening yang lama itu nanti akan tidak terpakai lagi. Oke, teman-teman bisa lihat rekeningnya di layar seperti di depan. Dan untuk yang di kursi-kursi untuk sementara kita masih belum buatin dulu, nanti menyusul teman-teman. Atau persembahan juga bisa diberikan oleh dari kantung-kantung persembahan yang disebarkan oleh Asher. Oke. Dalam 2 Korintus 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita memberikan segala sesuatu yang terbaik dan kita untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja SAF ini. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah memberikan persembahan. Oke, satu lagi boleh sharing ya Pak Gus ya, ngomong ingat nih Pak. Jadi termasuk Stefan sendiri nih ketika membawakan pengumuman ini sebenarnya berat sih sebenarnya. Kayak kalau disuruh milih ya, lebih milih duduk sebagai jemaat dibanding membawakan pengumuman Pak. Jadi Stefan pun sendiri ini kayak kaget sempat waktu disuruh bawa pengumuman awal-awal nih sama Kli. Kok nanti kami minta tolong pengumuman ya. Nah Stefan ini pada dasarnya orang yang nggak enakan dan nggak bisa nolak ketika dimintai tolong. Itu sebenarnya berat tapi susah, tapi sebenarnya nggak mau. Kalau sampai sekarang pun disuruh milih ya ke depannya, Pan mau bawa pengumuman apa enggak? Lebih milih jadi jemaat aja Pak sebenarnya. Tapi ya karena nggak tahu ya. Tapi dengan firman hari ini kayak kesadar ya mungkin karena Stefan harus bawa pengumuman. Jadi setiap minggu waktu bawa pengumuman ini kan mau nggak mau harus menyerap setiap kata-kata firman Pak. Harus dengerin dan fokus. Jadi ya mungkin ini pembelajaran sih Pak. Ya, kalau mungkin Stefan jadi jemaat aja, mungkin ya udah firman ya sekedar firman. Akhirnya nggak dapat apa-apa kayak gitu. Oke, teman-teman itu sharing sedikit tambahan dari saya. Nah, kita mau mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Ya, seperti biasa untuk KTB kita akan sebelum KTB ya, Moment of Restoration. Untuk minggu ini hari Selasa Moment of Restoration-nya itu online pukul 7:30 malam. Oke.
Dan untuk KTB seperti biasa, ada KTB Barat 1, Barat 2, dan ATB Timur itu jam 7:30 juga. Dan untuk hari Jumat itu nanti ada KTB Family di rumahnya Koko Henry ya. Nanti KTB Family itu atau mamanya Koko Henry ini Ibu Katarina ya. Di jalan apa Pak Henry? Di Taman Internasional 1, F1 nomor 3. Oke. Thank you. Dan untuk hari Sabtunya biasa ada Rise Up Community, itu kita adakan juga secara online pukul 7 malam. Oke, kami juga mau mengundang teman-teman semua yang biasanya juga hadir di gereja ini untuk bisa hadir juga dalam kebaktian hari Minggu depan di tanggal 20 Juni ya di tempat ini, dan ada juga Sunday School untuk anak-anak. Oke. Sekian pengumuman hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih Stefan. Ya, saudara-saudara di belakang ada, kita nanti pulang bisa makan dulu bersama-sama, fellowship bersama-sama. Ada mie yang disediakan oleh Ibu Lili. Ya, terima kasih Ibu Lili atas persetujuan saya. Ya, ya, karena kebetulan Ibu Lili hari Jumat yang lalu berulang tahun, dan sekali lagi kita ingin mengucap syukur bersama-sama. Jadi silakan nanti sebelum sesudah ibadah kita bisa bersama-sama fellowship, nikmati waktu bersama-sama. Ini Kairos saudara-saudara ya. Jangan pikir minggu depan lagi ada, tetapi ini kesempatan untuk kita bisa berfellowship bersama-sama. Saya mengundang kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Ya saudara-saudara, sementara saudara bangkit berdiri, tadi disampaikan bahwa nomor rekening gereja telah berubah ya. Telah berubah dari nomor rekening yang tadinya adalah atas nama pribadi, tetapi oleh karena itu akan menjadi potensi masalah di masa depan, terutama soal pajak ya. Jadi akhirnya kemudian memang itulah yang harus dilakukan, sehingga kemudian hari Kamis yang lalu sudah ada nomor rekening yang baru atas nama gereja ya, atas nama gereja, dan nomornya lebih mudah diingat saudara-saudara. 011 94 kali 521. Ya, jadi lebih mudah diingat. Saya waktu Pak mau pilih nomor cantik apa gitu. Jadi ini baik sekali orang yang bantu kita ini ya. Boleh pilih nomor cantik. Saya wah oke. Lalu ada beberapa nomor dan saya pikir ini nomor yang baik bagi saya, adalah nomor yang paling mudah diingat saja. Jadi 011 94 kali 521 gitu. Nah, nanti akan dibantu bagi saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan secara online ataupun saudara ingin memberikan persepuluhan, saudara bisa mengirimkannya di rekening gereja tersebut. Ya, baik, kita akan akhiri ibadah kita. Kita doakan bersama-sama untuk 1 minggu ke depan ini. Saya mengundang untuk Pak Peter, ya bisa maju ke depan. Kaget ya Pak? Enggak apa-apa Pak. Mari saya undang untuk bisa berdoa, mendoakan sepanjang minggu ini biar kita menjadi pelaku-pelaku firman ya. Baik, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh dilayani oleh firman Tuhan yang begitu baik buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena firman-Mu menegur kami, menguatkan kami dan menolong kami Tuhan. Kami berterima kasih untuk hamba-Mu yang sudah membagikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua pelayan yang sudah melayani pada hari ini. Kami menyerahkan Tuhan hamba-Mu secara khusus, Kau pakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam apapun yang dia kerjakan Tuhan. Biarlah nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami sepanjang minggu ini Tuhan, dengan semua kegiatan-kegiatan yang ada Tuhan, mulai dari KTB, kemudian mulai dari pertemuan-pertemuan yang lain Tuhan. Kami mohon Engkau sendiri yang menyertai dan menolong kami melewati minggu-minggu ini Tuhan. Kami percaya tangan-Mu Tuhan ada bersama-sama kami. Engkau yang ada di depan kami Tuhan, menolong kami menghadapi setiap masalah, setiap persoalan, setiap pergumulan Tuhan. Kami tahu Engkau setia Tuhan.
dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami menyerahkan Tuhan pelayanan-pelayanan di gereja kami sepanjang minggu ini Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa menjadi bagian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami percaya minggu depan ketika kami berkumpul lagi di tempat ini, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, bahkan diberkatilah usahamu, apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan ketika engkau menghadapi tantangan, percayalah engkau belajar melihat dengan iman dan bukan dengan penglihatan, bahwa Tuhan sedang turut bekerja di dalamnya mendatangkan kebaikan. Dan jadilah setiap engkau menjadi terang dimanapun engkau berada. Dan biarlah damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita yang setia. Amin, 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 amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku beramen hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin, amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus berkati kita semua. Berikan salam satu dengan yang lain.